Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi akmalad dina wa awdaha tariqal mustabid. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan yarjul muwahhidu bi'an najata yawmaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan membahas kitab usul fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sebelumnya kita akan berikan sisipan ilmu sedikit. Kemarin saya mengulang hafalan tentang sejarah Nabi, yaitu Al-Arjuzah Al-Mi'iyah fi Dzikri Hali Asyrafil Bariyah. Ini saya udah agak lama, beberapa kitab ini gak keulang ya, agak kesibukan di ini dakwah di media sosial, makanya sedang dikurangi ininya durasi untuk menjaga banyak hal. Kemarin saya mengulang hafalan itu sejarah Nabi. Di dalam sejarah Nabi itu tahun 9 Hijriah ada cerita tentang Nabi itu merobohkan Masjid Diror. Itu tahun ke-9 Hijriah. Jadi wa hajja atabun bi ahlil mauqifi wa wahabat wa wahabat naubataha li Aisyah saudatu madamat zamanan Aisyah wa umilal minbaru ghairu mukhtafi wa hajja atabun bi ahlil mauqifi Tomat tabuka qad ghaza fit tasi'ah. Nah, wa hadda masjidad dirarir rafi'ah. Jadi nah kita uraian dari abad ke-8 Hijriah sampai ke-9. Tomat tabuka qad ghaza fit tasi'ah. Nabi itu kemudian mengadakan perang Tabuk di abad ke-9. Wa hadda masjidad dirarir rafi'ah. Terus Nabi merobohkan Masjid Diror. Sekarang pertanyaannya, kenapa masjid itu dirobohkan? Bayangkan ya, kalau masjid itu dirobohkan, kondisi sekarang itu bakal ada fitnah. Tapi terjadi di zaman Nabi, justru Masjid Diror itu fitnah, akhirnya sama Nabi dirobohkan. Saya akan bacakan pelajaran ini, saya akan baca dari At-Taubah. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu wala yahlifunna in aradana ilal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Walladzina ittakhadhu, dan orang-orang yang membuat atau menjadikan masjid itu diraran sebagai diror. Diror itu artinya hal yang memadaratkan. Memadaratkan bagi siapa itu? Penduduk ahli Kuba. Jadi yang mendirikannya itu orang munafik. Wa kufron, dan sebagai kekufuran. Ini masjid mah dibuat untuk kekufuran. Wa tafriqon, dan dibuat untuk memecah belah kaum muslimin. Masjid ini tujuannya dibuat untuk diror, kufur, sama memecah belah kaum muslimin. Wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu. Dan irsad itu katanya di sini tarakkuban bintidoran, untuk menunggu-nunggu orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, musuh-musuh Allah.
Wala yahlifunna, dan mereka yang mendirikannya itu Masjid Dirar itu pasti berkata begini, wala yahlifunna, mereka pasti bersumpah, in aradana illal husna, tidaklah kami membuat masjid ini kecuali untuk kebaikan. Biasa kalimat-kalimat yang bagus untuk menjaga persatuan, untuk menjaga agama. Nah, begitu kalimat-kalimat yang indah. Padahal ada sesuatu. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan sesungguhnya Allah itu menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka itu sungguh berdusta. Orang yang membuat masjid-masjid Dirar itu berdusta. Kita nanti akan lihat apa pandangan atau kriteria kenapa masjid itu menjadi Dirar. La takum fihi abadan. Ini hukumnya dulu. Allah berikan hukum kepada Rasulullah, jangan kamu berdiri di masjid itu abadan, selamanya. Padahal kita baca usul fikih, al-aslu fin nahi apa? At-tahrim. Berarti diharamkan itu Nabi berdiri di situ. Karena akan memecah belah. Hanya dibangun masjid, namanya masjid. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan di min awwali yaumin, sejak hari pertama kali dinya itu ahaku, lebih berhak antakuma fihi, untuk kamu berdiri di masjid itu. Apa masjid? Apa? Masjid Kuba. Jadi masjid Kuba itu lebih utama kamu berdiri. Karena ketika Nabi datang ke Madinah, itu pertama kali itu adalah membangun masjid, itu Masjid Kuba. Akmala fil ula salatal hadari min ba'di ma jama'a fasma khabari thumma banal masjida fi Kuba'i wa masjidal Madinatil Ghor. Ini hari tahun pertama Hijriah itu Nabi itu mendirikan Masjid Kuba, kemudian membangun Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Maka Masjid Kuba, begitu juga Masjid Madinah, Masjid Nabawi itu ahaku antakuma fihi, lebih berhak untuk kamu berdiri di situ wahai Muhammad. Kenapa? Ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin, karena dibangunnya tuh di atas ketakwaan. Itu Nabi itu Masjid Kuba itu ke orang Madinah itu yang punya tanah itu nawar untuk dibeli, tapi kata orang-orang Madinah itu, saya tidak akan menjualnya ya Allah, ya Rasulullah, saya akan mewakafkannya demi untuk Allah. Maka ini atas ketakwaan. Jadi kalau awalnya masjid itu dibangun untuk ketakwaan, ketika dia mau membangun, pergilah ke orang-orang, mintalah kebunnya dijual, dikasih kebunnya untuk membangun masjid. Mintalah ke orang-orang, dikasih kadang perusahaan, dijual perusahaannya untuk membangun masjid atau musola misalkan gitu. Mintalah kadang punya apa, sawah apa, dikasih. Begitu berjalan, maka itu perlu dijaga supaya tidak menjadi dirar. Kalau misalkan ada orang menjadikannya dirar, maka dia menanggung dosa yang besar. Nah, padahal hukum masjid dirar itu apa? Nabi itu dilarang untuk berdiri. La takum fihi abadan, jangan berdiri kamu di situ. Kalau masjid udah menjadi dirar itu bahayanya. Jadi repot juga. Tidak datang ke masjid jadi fitnah, datang jadi fitnah. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan sejak hari pertama kali itu ahaqqu, lebih berhak an taquma fihi, untuk kamu berdiri di masjid tersebut. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Nah, ciri masjid dibangun ketakwaan ini, di dalamnya ada orang-orang yang yuhibbuna ayyatatahharu, senang untuk mensucikan diri, senang untuk beristighfar, senang untuk
mencari kebaikan. Begitu. Bukan senang mari masalah, senang mencari kebaikan, senang untuk mensucikan diri, sedang untuk bertemu. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah itu zat yang maha mencintai orang-orang yang mensucikan. Mensucikan diri itu kan ada dua, ada yang hissi, ada maknawi. Hissi itu yang orang mandi, bersuci dari hadas itu, wudu. Ayat mensucikan dari maknawi, yaitu mensucikan dari dosa. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannama wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Nah itu, terus Allah tuh memberikan perumpamaan. Apakah orang yang assasa bunyanahu ala taqwa, membangun bangunannya itu, masjidnya itu di atas ketakwaan itu, minallahi dari Allah, waridwanin, dan orang yang membangunnya itu dalam rangka mencari keridhaan Allah, itu udah pasti ini. Pertanyaan ingkari. Khairun, apakah itu lebih baik? Amman, atau yang lebih baik itulah orang yang assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanharo bihi fi nari jahannama. Ataukah yang lebih baik itu yang membangun ala syafa jurufin harin. Syafa jurufin itu artinya ala harfi bi'rin lam tubna bil hijarah harin hairin mutasaddin au muhtadimin. Fanhara bihi ini pasaqatu al bunyanu bil badi. Jadi ada orang membangun bangunannya itu pondasinya gitu. Kalau diibaratkannya itu syafa jurufin itu adalah harfi bi'rin. Ada di pinggir bi'run itu pinggir ini ya, pinggir. Kalau ini kan ibaratnya gitu di pinggir sumur gitu kan itu. Terus katanya lam tubna bil hijarah, itu tidak dibangun dengan yang ada ininya, apa namanya itu batu. Maksudnya tidak kokoh itu bangunannya, pondasinya enggak kokoh. Terus fanhara bihi hairin itu hairin mutasadin mutahadimin roboh. Jadi ya agak kokoh itu. Fanhara bihi, kemudian bangunannya tersebut menjadi roboh. Nah sekarang ini kalau membangun itu udah membangun kokoh di atas ketakwaan, kokoh pondasinya, atau ini pondasinya gak kokoh gitu. Fanhara bihi, habis itu bangunannya itu rubuh tuh. Bahkan pinari jahanam, jatuh ke neraka jahanam. Mana yang lebih bagus? Ya jelas otomatis ini membangun di atas ketakwaan, bangunannya di atas ketakwaan itu. Takwa itu pondasi. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Dan Allah itu tidak memberikan hidayah kepada orang yang zalim. Sekarang ciri-cirinya apa sih kalau masjid itu menjadi masjid diror? Ini disebut zalim. Ini zalim. Jadi kalau orang itu membuat kedoliman di masjid itu, maka itu adalah cirinya masjid diror. Ciri-cirinya masjid diror itu disebut ada kedoliman. Apa bentuk dolimnya? Ya, dolim itu luas sebenarnya makna dolim. Tapi dolim yang paling pokok disebut oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah.
Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu. Nah, ini paling dolimnya di situ, ciri diror itu. Siapa yang lebih dolim dari orang yang mencegah masjid-masjid Allah itu untuk ditegakkan dzikir padanya. Nah itu, kalau orang sudah mulai menguasai masjid-masjid itu untuk menghalangi dzikir, dan dzikir yang paling agung adalah dakwah, untuk merobohkan dakwah, maka itu masjid diror. Sudah pasti. Kenapa? Karena ada politik. Harusnya masjid itu menjadi tempat untuk ilmu itu disebarkan, dibuka, sehingga menjadi tempat, kayak itu tempatnya manusia berkumpul, mengajar. Dan mengajar harus jelas, ada Al-Quran, jelaskan Al-Quran, hadis, bukan dari pikiran-pikiran sendiri, merasa benar sendiri. Dia nggak ngeluarkan Al-Quran, dia nggak ngeluarin hadis. Sampaikan ini Quran, ini hadis, ini pemahamannya begitu. Enggak mikirin sendiri, habis itu menghantam apa yang disampaikan dari Al-Quran dan hadis. Itu namanya bukan ilmu. Itu bukan Islam. Justru itu mau merobohkan Islam. Nah, barang siapa yang menjadikan masjid itu bukan menjadi tempat yang agama itu dikokohkan, tapi justru dirobohkan, berarti itu masjid diror. Perobohan agama itu adanya dari ilmu. Jadi kalau orang menjadikan masjid itu dihalangi dari ilmu, maka itu masjid diror. Kedua cirinya disebut di ayat itu. Masjid itu adalah diroron, disebut juga diror, memberikan diror. Diror itu ada madorot, dan madorot yang terbesar adalah madorot terhadap agama. Dan agama itu bangunnya juga ilmu, jadi madorot terhadap ilmu. Jadi kalau masjid itu dijadikan supaya ilmu itu ditutup, supaya tidak sampai, supaya apa? Supaya pemahaman menyimpang saja yang disampaikan. Nah, itu udah diror, karena berarti menjaga supaya tidak ada pemahaman yang lurus itu sampai agama ini gak lurus. Itu diror artinya. Wa kufron, ada kekufuran sebenarnya. Masjid yang tujuannya untuk menjaga kekufuran, bukan menjaga ketauhidan. Nah, itu jelas. Wa tafriqan, dan untuk memecah. Dan definisi memecah itu kalau orang itu menjadi pecah dari sunnah, jadi menjauhi sunnah. Ya karena yang diamalkan itu bukan sunnah, hanya pecah sudah. Banyak kegiatan-kegiatan dibangun itu adalah bukan dari agama, akhirnya pecah umat. Nah, itu masalahnya. Pengen bersatu tapi di atas bid'ah, ya gak mungkin. Pengen bersatu di atas kesesatan, ya gak mungkin. Akan ada orang yang gak mau gitu. Kalau pengen bersatu di atas sunnah. Ini agama Allah, ini agama Rasulullah, ini Al-Quran, ini hadis, ini pendapat ulama, dibuka. Kalau ada yang kuat, dari situ dikuat. Kalau memang ada ijma, di situ bersepakat ijma. Baru, bukan bersepakat di atas sesuatu yang diada-adakan. Kebid'ahan nggak mungkin. Umat ini tidak akan pernah bersatu di atas kebid'ahan. Nabi sudah menjamin la tajtami'u ummati ala dhalalah. Nabi sudah jamin umat ini tidak akan bersatu di atas kebid'ahan, tapi akan bersatu di atas sunnah. Jadi kalau kita ingin bersatu, jalankan sunnah, ajarkan, baru bisa bersatu. Sampai hari kiamat tidak akan pernah bersatu di atas kebid'ahan, karena ada umat ini yang tetap di atas sunnah, walaupun sedikit tapi dia menegakkannya. itu jadi hati-hati. Masjid itu yang disebut dengan Baitullah itu adalah idhofat bait terhadap Allah itu litasyrif. Ada pengagungan di situ.
Karena disebut Baitullah itu adalah artinya masjid itu masjid Allah. Rumah-rumah Allah artinya bentuk pengagungan, itu idofat litasyrif, bukan idofat sifat. Artinya baitun bukan sifat Allah, bukan. Kalau yadullah itu sifat Allah, karena yadun itu tidak bisa berdiri sendiri kecuali ada pemiliknya. Kalau baitun itu ada namanya rumah, jelas. Begitu diidofatkan terhadap Allah, itu di dalam kaidah Ahlus Sunnah itu artinya litasyrif. Ini baitullah, ini rumah Allah, maka itu dimuliakan. Karena itu baitullah, kalau menggunakan ilmu nahwu, lamnya itu lil milki, itu rumah milik Allah. Kalau milik Allah, maka kita harus, kalau kita diberikan amanah untuk mengurus masjid, maka kita harus mengurusnya sesuai izin pemiliknya, sesuai aturan pemiliknya, yaitu Allah. Nah, aturan itu yang harus ditegakkan. Andaikan mengatur, mengurus masjid tidak sesuai dengan aturan Allah, itulah yang menjadikan diror. Gitu. Berdasarkan kekuatan, kemampuan politik, keinginan politik, berpolitis, wah itu makar, itu diror. Jadi kalau Anda menjadi pengurus masjid atau berusaha mau masuk ke masjid, kalau orang yang gak ikhlas jangan di situ. Pengen main politik jangan main di situ. Ini mainannya orang-orang yang bertakwa di situ, orang yang ikhlas. Mainannya orang yang ikhlas itu tidak memikirkan kepentingan pribadi. Maka harus ditegakkannya dengan aturan-aturan Allah, gitu. Kalau tidak nanti akan banyak dirornya, gitu. Nah, diror yang paling pokoknya itu adalah membuat Islam ini bahkan runtuh. Bayangkan masjid yang harusnya menjadikan tegaknya Islam hanya membuat runtuh. Dan runtuhnya Islam itu dari ilmu. Kalau ilmu itu runtuh, maka Islam runtuh. Karena orang itu menjadi bodoh. Ia beragama bukan dengan ilmu. Dan bukan hanya anak awamnya, kiainya akhirnya jadi bodoh. Kenapa? Karena dia beragama tidak dengan ilmu, dia dengan perasaan. Itu bodoh artinya. Ya kan? Karena definisi ilmu itu adalah ma'rifatul haqqi bidalilihi, mengetahui kebenaran itu dengan dalil. Jadi kalau dia beramal, dia tahu ini kebenaran, dia tahu dalilnya. Kalau dia tidak beramal, dia tidak tahu dalilnya, dia bodoh, itu artinya. Bayangin kalau misalkan gara-gara diror ini nanti membuat umat bodoh, itu runtuh agama di daerah tersebut. Gitu. Karena agama ini tegaknya itu dengan ilmu. Agama ini tegaknya dengan ilmu. Ma'rifatul haqqi bidalilihi. Jadi orang kalau mau menegakkan agama, dia harus berbicara, harus bertindak dengan ilmu. Dia tahu dalilnya. Oh, kenapa kamu begini? Ini dalilnya. Ini Al-Quran. Ini hadis Rasulullah. Ini pendapat, ucapan para sahabat. Begitu. Ini para ulama, ini berijtihad, begitu. Ulama bersepakat dalam hal ini, begitu. Ini baru ilmu. Ini namanya ijma. Ini namanya ilmu. Ada dalil-dalilnya. Jadi orang itu kalau berbicara dengan ilmu, artinya dia sudah menegakkan agama. Kalau orang berbicara tidak dengan ilmu, itu dia sedang meruntuhkan agama juga. Apalagi dia dikesankan sebagai orang berilmu, padahal bukan orang berilmu gitu. Kalau orang berilmu dia berbicara dengan ilmu. Kalau dia tidak berbicara dengan ilmu, bukan orang berilmu. Nah, tapi dikesankan sebagai orang berilmu, itu juga diror juga. Karena akan membuat fitnah buat manusia. Oh, tidak dianggap orang berilmu, padahal bukan. Karena ketahuan orang yang berilmu dan orang yang bukan berilmu. Orang yang berilmu itu alimun bi kitabillah. Salah satu kriterianya kenal dengan kitabullah. Dia alimun bi sunnati Rasulullah. Dia mengerti tentang sunnah Rasulullah. Itu orang yang berilmu. Dia kalau dia berbicara, dia ngerti ini hukum-hukum ini dari Al-Qur'annya begini, dia di hadis gini. Ini hukumnya ini adalah muhkam. Ini yang mutasyabih artinya kita bawa kepada muhkam. Ini adalah nasih, ini mansuh. Ini mutlak, ini mubayyan. Ya kan? Ini mutlak, ini muqayyad. Ini mujmal, ini mubayyan. Begitu. Dia ngerti. Ini mantuk, ini mafhum.
Ini sesuatu yang sudah ada ijma, ini yang mukhtalafun fih. Orang berilmu paham. Jadi kalau orang yang berilmu berbicara dengan ilmu, dia sedang menegakkan hujah. Dia sedang menegakkan agama. Dengan kata lain, kalau orang berbicara tidak dengan ilmu, lalu memimpin, maka dia sedang meruntuhkan agama, merusak agama. Itu. Dan itu diror terbesar. Termasuk diror yang terbesar adalah kita menjadikan orang-orang yang bukan berilmu dianggap sebagai orang yang berilmu. Menjadikan tokoh-tokoh orang yang bukan berilmu dikesankan sebagai orang berilmu. Itu diror yang paling besar karena akan membuat sesat dan menyesatkan manusia. Dolu. Ketika dia berfatwa, dia akan menyesatkan manusia. Kenapa? Tidak berilmu. Kalau orang berilmu, dia berbicara dengan ilmu. Dia berani menegakkan hujahnya, disampaikan ilmunya. Ini argumennya. Kalau salah ada yang membantah, diluruskan gitu. Tidak berdasarkan kehendak sendiri. Baik, ini udah panjang. Sedikit saja pembahasan dari tentang Masjid Diror. Ini penting. Saya baca kemarin dari Al-Arjujah Al-Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah. Sampai Nabi tegas Masjid Diror itu dirubuhkan. Perintah dari Allah. Wa hadda masjidad dirari rafi'a. Ini penting. Kita itu kembali lagi, memang segala sesuatu ini sisipan kedua. Dalam beragama itu kita perlu ikhlas. Dan ikhlas itu pasti tidak mau bikin diror. Bukan kenapa, gimana? Ada pertimbangan ini. Dan juga harus berilmu. Orang tuh gak bisa kalau tanpa ilmu itu akan banyak rusaknya. Makanya benar kata Nabi, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'ah. Bila mana urusan diserahkan bukan ke ahlinya, tunggu kehancurannya. Apalagi ini simbol-simbol agama. Kalau diserahkan ke bukan orang yang berilmu, rusak agama. Gitu. Kalau orang berubah mengambil peran-peran keagamaan yang dia tidak ahlinya di situ, rusak agama. Bukan malah membuat kebaikan, malah merusak agama. Agama jadi rusak. Jadi dibuat gini, dikesankan ilmu padahal bukan. Akhirnya itulah bikinlah bid'ah, bikin kerusakan segala macam karena tidak membangun, tidak memimpin di atas agama, di atas ilmu itu sendiri. Ini sebab kerusakannya di situ. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiri sah. Maka orang itu tisipan keberapa? Ketiga boleh. Kalau dia ingin menjaga baik-baik agamanya, maka dia harus pilih-pilih. Dia pertama harus lihat juga guru sendiri nih, milih guru. Milih tokoh yang dipanutan. Milih yang diikuti. Kalau ada pendapat-pendapat apa yang, kalau buku-buku apa yang dibaca, pilih-pilih. Baik, kita akan bahas usul fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sekarang kita membahas tentang al-fadul umumi, lafad-lafad umum. Wal fadul umumi kakullun wa jami'un. Kita baca kita ya, kakullin boleh. Tapi kita baca kakulun boleh. Kita bilil hikayah lah, bisa. Wal fadul umumi, lafad-lafad umum. Kakulun seperti lafad kulun gitu. Kalau wajamiun atau kulin boleh. Kulin boleh. Jadikan karena itu jar majrur boleh. Kakulin seperti kulun gitu boleh. Wajamiin dan seperti jamiun. Wal mufradil mudhafi dan seperti mufrad yang diidofatkan terhadap marifat. Wan nakirati fi siyaqin nahi awin nafi awil istifhami awil syarti. Dan nakirah di dalam siyak nahi, nafi, istifham atau syarat. Wal mu'arrafi bi'al ad-dalati alal jinsi awil istighraqi. Dan al-mu'arraf
yang dimarifatkan dengan al yang menunjukkan kepada jenis atau istighraq al-jinsi. Kulluha taqtadil umuma, semuanya itu memberikan ifadah umum. Jadi kalau di dalam kaidah fikih kita selalu lewat dan kita hafalkan wa tufidul kulla fil umumi bil jam'i wal ifradi kal alimi wan nakiratu fi siyaqin nafi tutil umum aw siyaqin nahi kadaka man wa ma tufidani ma'a kullal umumi ya ukhayya fasmaha wa mithluhu al mufradu it yudafu fafham hudi tarushda ma yudafu. Kita akan baca dzakarul mu'alifu huna al-fadhal umumi. Mu'alif di sini membahas tentang lafaz-lafaz umum. Wa qulna sabiqan bi annaha tanqasimu ila aqsamin. Dan kita berkata sebelumnya bahwa sesungguhnya lafaz-lafaz umum ini terbagi ke dalam beberapa bagian. Al-qismul awwalu al-fadhul jam'i kakullun wa jami'un atau kakullin wa jami'in boleh. Bagian yang pertama adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan jami, banyak, umum. Jama' itu artinya banyak. Kakullun seperti lafaz kullun, wa jami'un seperti lafaz jami. Jadi ada kalimat kullun, jami itu artinya umum. Nah, kalau kullu bid'atin dolalah itu umum. Tidak diketahui mana dalam nas itu yang mengatakan itu dikeluarkan dari bid'ah itu dolalah. Ada. Nggak ada kalau secara hadis. Nggak ada. Kalau orang mendefinisikan ada hasanah, itu tidak menggunakan konteks hadis. Dia menggunakan ibarat lain. Bahwa itu menggunakan bahasa. Wa min amsilatihi, dan dari permisalahan hal tersebut, yaitu lafaz al-jami, yaitu kulun, contohnya adalah atau ajma'un, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka sujudlah malaikat kepada Adam itu, kulluhum seluruhnya, ajma'un semuanya. Ya, sama artinya itu berarti sampai apa tuh? Sampai di takkid kulun sama ajma'un. Jadi semua malaikat, artinya tidak ada malaikat yang tidak sujud. Mau Jibrilnya, mau Mikailnya, mau Israfil, semuanya sujud, artinya tidak ada yang tidak sujud berarti. Karena ini umum. Sekarang kalau begini, kulun ini adalah ada yang keluar dari keumumannya. Tanya, malaikat mana yang tidak sujud kepada Nabi Adam? Tidak, nggak ada. Ila iblis itu dikecualikan tidak sujud. Dan dia, apakah iblis dari malaikat? Bukan. Tapi kenapa dia digabungkan ila? Itu namanya istisna munqati. Tapi seluruh malaikat itu sujud. Maka dari segi seluruhnya malaikat umum, tidak ada malaikat yang tidak sujud kepada Nabi Adam ketika Allah perintahkan. Al-qismu tsani, yang kedua adalah al-mufradul mudhafu, mufrad yang didapatkan kepada ma'rifat, itu ifadatul umum, seperti bismillah. Ismun terhadap Allah itu idofat, mufrad terhadap ma'rifat, maka itu umum, mencakup seluruh nama Allah. Fa idza jana lafdzun mufradun udhifa ila ma'rifatin, maka bila mana datang kepada kita lafaz mufrad yang didapatkan terhadap ma'rifat, fa inna fuqaha al-hanabilati wal malikiyati yaruna annahu amun. Nah, menurut fuqahanya Hanabilah sama Malikiyah, itu artinya mereka memandangnya itu adalah umum. Jadi kalau ada idofat dari mufrad, lafaz mufrad kepada ma'rifat itu umum menurut madhabnya Hanabilah sama Malikiyah. Wal jumhuru, tapi jumhurnya katanya yaruna adama umumihi. Tapi menurut jumhur itu tidak umum. Wala alal adharu annal mufrada idza udifa ila ismin jinsin
afadal umuma kama fi qaulina. Nah, sekarang didapat ini kan. Nah, sekarang bagaimana? Wala'ala, dan boleh jadi yang al-adhar yang tampaknya itu annal mufrada idza udhifa ila ismin jinsin afadal umum. Bila mana sesungguhnya mufrad bila mana didapatkan kepada isim jenis, maka dia memberikan ifadah umum. Kama fi qaulina, sebagaimana dalam ucapan kita rajulul amni. Wa ma idza kana al-lafdzul mufradu qad udhifa ila ma'rifatin ghairu asma'il jinsi fa innahu la yufidul umuma. Tapi bila mana lafaz mufrad itu didapatkan terhadap ma'rifat selain isim jenis, maka itu tidak memberikan ifadah umum. Kama law qulta, sebagaimana kalau kamu mengatakan qalamu Zaidin. Jadi kalau qalamu Zaidin, ini qalam itu kan mufrad didapatkan kepada ma'rifat, tapi Zaidin ini bukan isim jenis, yaitu adalah syakhsun, seseorang, berarti maka itu tidak umum. Berarti qalamu Zaidin ini hanya bukan seluruh kolam artinya. Fahada la yutibu la yufidul umum. Maka ini tidak memberikan ifadah umum. Wa taratabu alaihi anna man qala zawjati talikun. Ini beda paham tuh. Bagaimana sekarang kalau orang berkata zawjati talikun? Wa yatarattabu alaihi anna man qala, jadi ada berkonsekuensi dari ucapan pendapat ini. Orang yang berkata gini, zaujati talikun, istri saya ditalak semua, ditalak. Walam yaqsud zaujatan bi'ainiha, dia tidak bermaksudkan istri itu dengan ainnya. Wa kana indahu arba'u zaujatin, tapi dia punya 4 istri. Fa in qulna, maka kalau kita berkata al-mufradul mudhafu ya ummu tuliqat jami'u zaujatihi. Kalau kita beranggapan bahwa mufrad kalau didapatkan terhadap ma'rifat itu ifadatul umum, berarti talak semuanya, 4 istri ketalak semua. Wa in qulna, ini ada konsekuensi dari pendapatan ini, konsekuensi. Wa in qulna al-mufradul mudhafu la ya ummu wa huwa as-sawabu lam yutlaq min zawjatihi illa wahidatan. Al-mufradul mudhafu, mufrad yang didapatkan itu tidak memberikan ifadah umum, dan ini yang lebih benar. Ternyata syarah di sini Imam mensarahkannya itu tidak benar. Yang mufrad didapatkan kepada umum itu menurut di sini yang lebih benarnya itu tidak umum. Maka lam yutlaq min zawjatihi illa wahidatan, boleh begitu. Ini adalah enggak, illa wahidatun ini adalah nakis. Lam yutlaq, ya, wahidatun, maka tidak ditalak dari istrinya kecuali hanya 1. Tapi sekarang begini, yang kita pilih mana? Ini kita beda pendapat ya. Yang saya pegang itu adalah dia memberikan ifadah umum. Jadi kalau begitu talak semua. Tapi kalau menurut syarah di sini ini enggak, katanya kalau idofat mufrad didapatkan kepada ma'rifat itu tidak ifadatul umum menurut di sini. Jadi hanya 1. Nah, ini ilmu itu kalau ada pendapat, beda pendapat gak apa-apa, beda pendapat sampein aja. Yang zahir dari guru kami itu juga mengatakan kalau mufrad didapatkan kepada ma'rifat itu ifadatul umum. Dan saya itu lebih cenderung, makanya bismillah itu umum. Begitu. Tapi di sini kan katanya jumhur itu, menurut jumhur itu tidak tidak memberikan ifadah umum menurut jumhur. Menurut jumhur tidak memberikan umum. Jadi beda pendapat tuh. Tapi berarti saya mengambil pendapatnya Hanabilah sama Malikiyah.
Tapi yang paling benarnya katanya mufrad itu kalau didapatkan kepada isim jenis maka umum. Isim jenis. Tapi kalau tidak didapatkan kepada bukan isim jenis itu tidak umum. Tapi saya merasa tetap lebih umum. Jadi misalkan nih, umum juga. Ini kolami, ini kolam umum nggak? Kolami, ini kolami umum. Artinya kalau misalkan gini, sekarang ya, ambilkan uang saya, uang. Atau khud kolami, ambilkan kolam saya, kolam. Kolam itu kan dia mufrad. Artinya umum kan? Kolam yang apa namanya itu? Pena mana saya ambil itu pena saya itu berhak karena itu umum kan gitu, berarti benar. Jadi yang lebih dohir adalah, yang lebih benar justru saya nggak sependapat sama ucapan di sini. Yang benar adalah justru dari mazhab Hanbali. Ini yang dikuatkan oleh guru-guru kami juga, nggak pernah mengatakan itu. Jadi selalu umum. Mufradul mamisluhul mufradu id yudafu. Nah itu selalu. Jadi kalau kamu menyelisihi Sarah, ya nggak apa-apa, terserah saya menyelisihi juga. Kita kan nggak perlu selalu sama. Jadi saya tetap menganggap bahwa ini yang umum, yang benar adalah tetap ifadatul umum. Dan itu mengambil mazhabnya Hanabilah sama Malikiyah. Ya Anda gak sependapat, terserah kamu. Sekarang kalau misalkan nih, kalau orang berkata, istriku saya talak. Kamu istrinya 4. Mau berapa yang kamu? Nah, kecuali istri saya si Fulan, kamu talak. Boleh. Tapi kalau misalkan gini, istriku saya talak, berarti kamu talak semua. Gitu kalau menggunakan nih pendapat. Karena kamu kan umum. Karena istri kamu kan dia masih istri juga. Nah gitu kan lebih benar. Kalau misalkan gini, istriku saya talak, kamu istrinya 4. Sekarang yang kena 1. Siapa yang kena? Istrinya saya misalkan ada namanya tuh, sebutlah namanya Khadijah, Fatimah. Misalkan ya. Iya kan, Khadijah, Fatimah, misalkan Zainab, Ruqayyah. Misal istrinya 4. Terus saya bilang istri saya talak. Terus dibilang, oh itu tidak umum. Ini cuma 1, namanya Ruqayyah. Dari mana kamu mengambil bahwa yang tertalak Ruqayyah? Kata si Zainab, kata si Ruqayyah, kenapa gak Zainab? Kenapa gak Fatimah? Kenapa gak Khadijah? Kan di situ lapatnya umum. Berarti ini kan nanti akan ada kecemburuan sosial tuh. Kan dia ngomongnya istriku saya talak. Berarti semuanya ditalak. Nah selesai. Kenapa kamu bisa milih 1? Dari mana? Ini korinahnya 1-nya. Siapa yang kamu talak? Ya kan? Istriku saya talak. Istrinya 4. Kalau istrinya 1 sih oke, gak masalah. Ini istrinya 4. Ada Fatimah, ada Khadijah, ada Ruqayyah, ada Zainab. Terus dia ngambil hukuman, oh yang tertalak cuma 1, namanya Ruqayyah. Kata Ruqayyah, dari mana? Kenapa saya yang ditalak? Kan dia nyebut istrinya, kenapa gak semua? Nah itu jadi di konteks ini lebih benar. Pendapat yang mengatakan bahwa mufrad didapatkan kepada marifat umum, sudah nggak usah dirinci. Al-qismu tsalitsu, bagian yang ketiga adalah kembali ya, kita baca kitab aja kita juga kritis gitu loh. Jangan gini-gini dong. Oh, Anda kritis. Ini namanya orang berpikir gitu loh. Ketika ada perbedaan pendapat ulama pun kita berpikir. Ini namanya orang belajar. Kalau orang belajar cuman baca-baca doang, kagak ngerti, ya itu kagak belajar nih. Artinya kalau misalkan ada gitu kan analisis, kamu pilih. Nah kamu argumen itu yang kamu pilih, itu yang menentukan dirimu. Gitu. Nih sekarang kita seperti tadi. Kenapa kan gitu kamu bertanya gitu loh. Jadi orang ini namanya juga ulama, boleh berbeda pendapat. Kita pendapat itu kita gak suka, alasannya kenapa? Gak sependapat, alasannya apa? Begitu. Nah kalau ada perbedaan di konteks ini nggak ada cerita yang saling menyesatkan atau biasa aja saling menghargai gitu loh. Al-qismu tsalitsu, bagian yang ketiga lah min al-fadil umumi, dari lafaz umum adalah an-nakiratu fi siyaqin nahi kama fi qoulihi ta'ala. Nakirah di dalam siyaqin nahi itu ibadatul umum. Allah berfirman, wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Ahadan itu adalah nakirah. Sirinya ada tanwinnya itu. Itu
wa in turid tarifal ismin nakirah fahuwa alladhi yaqbalu al-mu'athirah. Itu di dalam matan al-Jurmiyah. Jadi kata di matan al-Jurmiyah, wa in turid tarifal ismin nakirah fahuwa alladhi yaqbalu al-mu'athirah. Ahad itu kalau kamu tambah dengan al jadi al-ahad, bisa kan? Berarti nakirah. Tidak ditentukan siapa. Maka kata Allah, wa nal masajida lillah. Hubungan satu. Masjid-masjid itu milik Allah. Maka kita harus serahkan kepada Allah. Kita agungkan Allah. Murnikan di situ untuk mengagungkan Allah, bukan untuk mengagungkan diri. Bukan untuk menjaga hegemoni. Menjaga hegemoni politik, bukan. Ini untuk Allah. Jadi apa yang menurut Allah ini yang layak, ini yang kita layak. Kita diatur berdasarkan hukum Allah. Nah, fala tad'u, maka janganlah kamu berdoa ma'allahi, bersama Allah itu ahadan, terhadap siapapun. Ahadan ini nakirah. Nah, ahadan ini artinya ifadatul umum, karena dia nakirah, datang di konteks nahi. Nahi itu ada fala tad'u, maka kamu jangan berdoa ma'allahi, bersama, berdoa kepada Allah ahadan, kepada siapapun, termasuk ke nabi, termasuk ke malaikat, ke jin, ke iblis, ke siapapun, ke orang-orang yang mati, ke wali, ke guru. Gak boleh kamu berdoa, karena itu musyrik. Itu umum artinya. Jadi nakirah fi siyaqin nahi ifadatul. Artinya kalau kamu berdoa ke nabi sekalipun, ya nabi, itu kamu musyrik. Kenapa? Ayat ini dia ifadatul umum. Dilarang oleh Allah. Kamu berdoa hanya kepada Allah saja. Gak boleh berdoa kepada selain Allah. Bersama berdoa kepada, karena itu musyrik. Fahada yashmulul malaikata wa yashmulul anbiya wa yashmulul awliya wa yashmulus salihin wa yashmulul jami'a. Maka kalimat ahada ini mencakup malaikat, para nabi, wali-wali, orang-orang soleh, dan seluruhnya. Tidak boleh kamu berdoa kepada selain Allah. Karena ini dicakup dengan ayat, kamu tidak boleh berdoa kepada seseorang pun. Ini umum. Termasuk malaikat, termasuk jin, termasuk semuanya. Itu musyrik. Liana qawlahu ahadan, karena sesungguhnya ucapan firman Allah ahadan adalah nakiratun fi siyaqin nahi fatufidul umuma. Nakirah di dalam siyak nahi, yaitu ada kalimat fala ta'budu setelahnya, fatufidul umuma, maka memberikan ifadatul umum, tercakup semuanya. Wa kadhan nakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum. Begitu juga sama dengan nakirah fi siyaqin nahi adalah an-nakiratu fi siyaqin nafi. Nakirah dalam siyak nafi, maka itu juga tufidul umum. Nakirah siyaqin nafi itu memberikan ifadah umum. Kama fi qouli jalla wa ala, sebagaimana di dalam firman Allah jalla wa ala, wa ma min ilahin illallah. Ilahin itu artinya nakirah. Tadi kalau dimasukin dengan al masuk tuh. Wa takribuhu kullu ma salaha dukhulul alif wal lam alaihi. Itu nakirah, itu takribnya, digampangkannya, mudahnya adalah kalau dimasukin dengan al bisa. Atau di kitab lain kalau dimasukin dengan ruba bisa. Ruba ilahin bisa. Ini kalau bisa dimasukin dengan al itu bisa al-ilah. Maka berarti ilahun ada nakirah. Dia datang di siyak nafi, yaitu ma wa ma min ilahin. Daya dari sesembahan itu anu hak disembah illallahu, kecuali. Maka semua sesembahan itu, mau itu yang disembah malaikat, mau itu jin, mau iblis, mau batu, mau apapun semuanya, mau nabi, mau wali, semuanya itu tidak berhak untuk disembah kecuali Allah. Maka itu umum, semuanya tidak berhak kecuali Allah. Yang dikecualikan hanya Allah. Maka yang berhak diibadahi itu hanya Allah.
Inilah ilaha illallah tuh begitu. Ini kalau tahu begitu dia gak ada pikiran itu saya mau berdoa kepada selain Allah. Gak ada. Ini udah dinafikan. Berarti orang yang berdoa kepada selain Allah apapun itu musyrik. Wa hakadha aidan an-nakiratu fi siyaqi syarti fa innaha tufidul umuma. Begitu juga dengan nakirah siyaqin nafi sama tufidul umuma lah an-nakiratu fi siyaqi syarti. Nakirah dalam siyaq syarat maka fa innaha maka sesungguhnya nakirah ini juga tufidul umuma memberikan ifadatul umum. Wa minhu qauluhu ta'ala. Dan dari hal tersebut, maksudnya dari contoh tersebut, contoh masalah ini adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Dzarratin itu artinya nakirah. Nah itu nakirahnya itu, kalau pakai ad-dzarrah kan bisa. Dzarratin itu nakirah. Ada dalam siyak syarat, syaratnya adalah paman. Man itu syarat, man syartiyah. Maka barang siapa ya'mal yang dia beramal mithqala dzarratin semisalnya dzarrah khairon sebagai kebaikan yarahu. Bentar. Ini yang jadi nakirahnya itu mithqala dzarratin. Yang jadi nakirahnya adalah khairon. Yang dianggap khaironnya nakirahnya ya khairon. Jadi bisa dibaca al-khair kan, ini yang dilihat al-khairnya. Kan bisa dimasak dengan al bisa di al-khair. Jadi paman ya'mal. Nah, ini nakirah al-khair ini datang di konteks syarat. Maka siapa saja yang beramal walaupun sebesar biji sawi. Ini kan darah berarti udah jelas biji sawi, bukan nakirah. Tapi yang dilihat adalah khaironnya itulah nakirah. Baiknya itu kan umum, apapun bentuk kebaikannya walaupun sebesar biji sawi yarahu maka dia akan melihat balasannya. Apapun kebaikannya, kamu menyapa orang lain dengan sapa yang baik, kamu bersedekah, kamu berzikir, apapun bentuknya, maka itu artinya Allah akan perlihatkan, akan berikan balasannya di akhirat. Gitu. Jadi umum, apapun kebaikannya umum, kamu akan dapat balasannya. Tapi di sini di ini tadi kan kita bilang nakirah itu di darahnya. Nah di sini fahuna darratun nakiratun fi siyaqi syarti fatufidul umum. Di sini katanya darah ada nakirah dalam siyaq syarat fatufidul umum. Tapi kita tadi lihat kan bukan darahnya tapi khairan. Nah ini lagi-lagi kita edit lagi. Darah itu artinya biji sawi. Dia sudah bukan nakirah. Sebesar biji sawi atau darah itu sebesar telur semut itu udah jelas itu kecil, artinya benda kecil kan, yang umumnya adalah khairnya. Jadi yang kita lihat ini di sini bukan darah, ini khairnya. Jadi khair ini umum, apapun bentuk kebaikan yang kamu kerjakan walaupun sebesar biji darah, ini yang umum adalah khairnya, maka yarah kamu akan melihatnya. Apapun kebaikannya ini. Kita tidak selalu ngelihat ini, nggak apa-apa. Kita membaca tuh dengan pemahaman. Ya kan, tidak sekedar hanya membaca. Yang benar ini khairnya ya. Kita kembawa umumnya ke khairnya. Kebaikan apapun yang kamu kerjakan, mau berbentuk zikir, mau berbentuk sedekah, apapun itu akan dapat balasannya. Kamu akan lihat balasannya. Wa hakadha aidan al-mu'arrafu bi'al al-jinsiyah. Begitu juga memberikan ifadah umum adalah al-mu'arraf yang dimarifatkan bi al-jinsiyah dengan al-jinsiyah. Fa innahu yufidul umuma, karena itu maka itu memberikan ifadatul umum. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. An-nas itu, nasun itu adalah jenis manusia, mencakup semua manusia. Maka begitu ada al di situ diberikan marifat dengan al, tapi itu lil jinsi, maka seluruh manusia Allah memerintahkan
Ubudu rabbakum, sembahlah Rabb. Maka itu seluruh manusia Allah perintahkan untuk menyembah Allah. Siapapun dari manusia, dari jenis mana, dari Arab, dari Amerika, dari Eropa, dari Indonesia, dari Afrika, tidak dikecualikan diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Umum. Karena alif lam di situ adalah lil jinsi. Walaupun artinya kadang-kadang ada al itu yang tidak memberikan ifadah umum kalau dia lil ya didihni. Katanya kan gitu. Jadi ada al yang tidak memberikan ifadah umum kalau bukan lil jinsi. Tapi kalau dia lil jinsi maka itu ifadatul umum. Contoh, kita kasih contoh ya. Contoh yang tidak memberikan ifadatul umum itu Faso Fir'aunur Rasula. Ada ars itu kan? Itu tidak umum, itu ke Nabi Musa maksudnya. Nah, itu katanya alnya itu bukan lil jinsi. Tapi itu li ahdi dihni. Nah, kalau itu bukan umum. Coba ya. Inna arsalna ilaikum rasula syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami, kata Allah, arsalna telah mengutus ilaikum kepada kalian itu rasulan, seorang rasul, syahidan alaikum, yang menyaksikan atas kalian, kama sebagaimana arsalna kami telah mengutus ila fir'auna kepada Fir'aun itu rasulan, seorang rasul. Siapa rasulan di situ? Nabi Musa. Rasulan di sini ada itu bukan itu nakirah. Tapi karena rasulan di situ udah jelas Nabi Musa. Faso Fir'aunur rasula fakhadnahu ahdaw wabila. Maka dipertegas, maka Fir'aun itu bermaksiat kepada ar-rasul, ada alif lam. Tapi rasul di sini bukan umum, bukan kepada seluruh nabi. Rasul karena yang diutus hanya Nabi Musa, maka disebut ini alnya bukan tufidul umum. Dia bermaksiat kepada Nabi Musa. Itu alnya itu li ahdi dihni. Menurut penjelasan guru kami itu jadi nggak semua al itu alnya tuh lil istiqaq al jinsi atau lil jinsi. Itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.